Ya itu tadi sedikit cuplikan bagaimana para pasangan Cagup dan juga Cawagup menyampaikan visi misinya soal Jakarta. Tapi secara keseluruhan siapa yang unggul di debat perdana semalam. Nah kita akan bahas itu pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Bang Hendy Satrio selaku analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap dong ya semalam. Ya kita semangat, kita lihat itu para calon gubernur ya. Sampai hampir dini hari bahkan Anda ya. Wah ya. Baik, juga sudah hadir melalui sambungan Zoom nih ketiga juru bicara yang akan mewakili para Cagup Cawagup. Kita sapa satu persatu. Ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RK Susono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Sudah tersambung belum ya? Ada juga Bang Ihsan Tualeka, juru bicara dari Dharmakun. Lalu ada juga Mbak Tinatun selaku anggota Tim Pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik. Saya ingin buka dulu dari pengamat dulu, dari analis deh, yang kemudian memantau dari debat semalam, Bang. Kalau kita lihat dinamikanya sebenarnya menarik gitu ya, dari awal, lalu kemudian tiba-tiba ditanya jawab, ada yang kemudian panas naik dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Ada yang terlihat mendominasi, unggul sekali, atau bagaimana? Saya nih ya. Ya. Kalau Ridwan Kamil kan memang kita sudah dengar lama. Ya, betul. Jadi memang yang saya tunggu itu adalah Dharma Pangrengkun dan Mas Pram. Karena yang baru kan tiba-tiba muncul gitu. Ya. Makanya ditungguin banget tuh. Bang Ridwan ya sekarang panggilannya. Iya Bang, udah kangkang lagi. Bang Ridwan ini memulainya menurut saya baik sekali. Jadi dia berusaha untuk humble ya, sebagai orang yang dikenal datang dari Jawa Barat, masuk ke Jakarta, dia memulai dengan mengenalkan diri dulu, kemudian dia memperkenalkan wakilnya. Mencoba untuk mengambil hati dengan terus-menerus membawa pesan orang tua, ibunya gitu ya. Dan yang saya suka dari pembukaan Kang Ridwan Kamil itu, Bang Ridwan ini adalah bagaimana dia menjelaskan visi misi itu dengan tidak terlalu textbook gitu ya. Ya jelasin aja gitu. Menurut saya untuk pembukaan Ridwan Kamil oke banget. Kemudian Bang Dharma Pangrengkun, nah ini kan ditunggu nih. Mungkin dia tahu kali ditungguin sama warga Jakarta ya. Jadinya? Jadi grogi. Jadi grogi dia. Jadilah dia baca itu. Begitu dia keselimpet kalimatnya, dia cari kan, gue tadi sampai mana ya? Gitu harusnya sih sebagai orang yang satu independen, kemudian di berbagai survei kecil, yang ketiga kagetan nih kan, surprising gitu dia muncul, dia bebas-bebas aja harusnya. Gak usah terlalu baca. Lebih lepas lagi harusnya. Ngomong aja apa adanya. Saya pengen gak ada agenda global. Kemarin kan ngomongnya gitu. Maksudnya dari awal udah bang-bung aja. Tapi kan di akhir meningkat. Enggak, maksud saya dari awal dia harusnya udah nothing tulus saja. Gue ini paling kecil surveinya, paling gak ditunggu-tunggu, paling ditunggu-tunggu, udah sih kata aja gitu. Nah ke Mas Pram ini kan juga kita tunggu nih. Ini kayak gimana sih ini Pak Menteri ini ngomongnya ya. Dia berusaha juga untuk menarik perhatian publik dengan berbagai hal yang memang kita tunggu juga tuh di visi misinya ya, bagaimana dia bercerita tentang permasalahan Jakarta dan lain-lain. Nah, kemudian tapi makin lama makin naik tensinya ya. Kita udah mulai dengar hal-hal seperti kopi gratis, kemudian ada CCTV, kemudian ada rasa aman gitu ya. Dimunculin semuanya. Saya boleh ya menggarisbawahi sedikit. Saya rasa di antara 3 calon gubernur ini, tiga-tiganya belum pernah ada yang bekerja langsung ya, day to day, dalam waktu lama bersama Gen Z. Karena Ridwan Kamil? Kalau menurut saya nggak day to day, walaupun dia sempat sebut kopi gratis, nggak itu juga. Repot loh sama Gen Z ini, kalau Gen Z kerja sama ini di kedai kopi, banyak tuh Gen Z tuh. Pengalaman. Jadi, mereka ini punya apa ya? Punya keinginan tersendiri gitu. Yang dikit-dikit toksik gitu. Baik. Nah kalau kemudian ada aturan-aturan yang kemudian menurut saya mengganggu Gen Z nih, agak berbahaya juga. Jadi menurut saya kemarin tuh agak sok tahu, walaupun agak unggul juga Bang Ridwan Kamil, kopi gratis itu bukan cuma Gen Z, kita juga boleh lah. Apapun yang gratis semua mau ya. Oke, kalau gitu itu dari analis paling tidak sudah berjalan mulus lah di awal begitu ya, meskipun juga ada beberapa catatan. Betul. Kita langsung ke Bang Riza Patria, Bang. Jadi bagaimana semalam ini, sudah sesuai dengan yang dirancang tidak nih? Cukup puaskah? Ya alhamdulillah ya,
saya pribadi dan kami semua pendukung dan insya Allah seluruh warga Jakarta senang sekali, gembira, bersyukur penampilan pasangan Ridho, Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono menurut hemat kami sangat baik, prima ya, menguasai materi tanpa bawa teks, tanpa baca teks ya, bisa dijelaskan secara runut, secara sistematis dengan bahasa yang lugas, bahasa yang dapat dipahami oleh warga. Program-programnya juga program yang dapat dimengerti, dipahami, dan juga membuktikan bahwa Bang Ridwan pemimpin yang baik, yang tidak dendam, yang jujur, yang sportif, dengan mengakui semua program-program gubernur sebelumnya, mulai dari zaman Bang Ali Sadikin, Bang Yos, Bang Poke Pojibowo, Pak Jokowi, Bang Ahok, bahkan Bang atau Mas Anies, diakomodir, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan dan terus ditambah. Jadi Bang Ridwan ini pemimpin yang jujur, yang baik, tidak dendam dan mengakui program gubernur sebelumnya dan akan diteruskan. Kemudian juga Bang Ridwan juga pemimpin yang penuh dengan inovasi, ada istilah DKI itu, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Jadi kami memberikan program-program pemberdayaan pada masyarakat dan memberi kesempatan masyarakat di pemerintahan di tingkat bawah, yaitu di tingkat RW dengan bantuan dana taktis 200 juta per tahun atau 1 miliar selama 5 tahun. Dana tersebut diberikan oleh Pemprov ke depan nanti agar dapat digunakan untuk pembangunan, apakah pengelolaan sampah untuk kebersihan, apakah untuk taman, apakah nanti untuk penanganan banjir atau genangan air, apakah untuk nanti ekonomi, kuliner, usaha, maupun untuk seni budaya dan sebagainya. Jadi masyarakat di tingkat RW nanti ada ketua RW, ada pengurusnya, RT, LMK di situ, ada Karang Taruna, ada TPPKK, Posyandu, Poswindu, Dasawisma, semua LMK di situ nanti berembuk bersama-sama bersama warga di RW untuk mendiskusikan, membahas apa program-program yang akan dilaksanakan di tingkat RW. Jadi semua RW di Jakarta ada 2.744, semua mendapatkan dana dan berdiskusi, berdialog, memutuskan pembangunan daerah masing. Ini bentuk demokrasi, pemberdayaan, dan sibuk nanti dengan pembangunan di daerah masing-masing atau RW masing-masing. Dan anak muda juga nanti nggak sempat lagi tawuran, karena semua punya semangat yang sama membangun kota Jakarta melalui RW masing-masing.